Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari tiga Sejarah Politik yang beranggotakan Meizerina Novela, Rifael Sihotang, Devi Tamara, dan Dita Windy Utami. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan materi sistem kepartaian. Presentasi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisi sistem kepartaian. Yang pertama, menurut Ramlan Surbakti, sistem kepartaian merupakan pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah politik dalam suatu sistem politik. Yang kedua, menurut Austin Ranney, menurutnya, istilah kepartaian mengacu pada pemahaman THD karakteristik partai dalam lingkungan di mana dia berkiprah yang bisa diklasifikasikan menurut beberapa kriteria. Yang ketiga, menurut Rizwanda Imawan, yaitu pola interaksi antar partai politik dalam satu sistem politik yang menentukan format dan mekanisme kerja satu sistem pemerintahan. Yang keempat, Hagui dan Harrop, interaksi antar partai politik yang signifikan dalam negosiasi demokrasi partai saling merespon satu sama lain dalam persaingan yang kompetitif. Sistem kepartaian juga merefleksikan regulasi legal yang berlaku bagi semua partai. Selanjutnya, sistem kepartaian. Klasifikasi sistem kepartaian jika dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaannya, maka partai politik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu partai massa dan partai kader. Jika dilihat dari segi sifat dan orientasinya, partai politik dibagi dua jenis, yaitu partai lindungan dan partai ideologi atau azas. Di dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik yang ditulis oleh Profesor Miriam Budiarjo, sistem klasifikasi kepartaian yang lebih banyak digunakan dalam ranah demokrasi yaitu ada tiga. Yang pertama, sistem partai tunggal, yang kedua, sistem dwipartai, dan yang ketiga, sistem multipartai. Baiklah, untuk materi ciri-ciri sistem kepartaian akan dibacakan oleh Devi Tamara. Kepadanya disilahkan. Baik, saya akan membacakan materi tentang ciri-ciri sistem kepartaian, yaitu ada tiga ciri-ciri sistem kepartaian. Yang pertama adalah sistem partai tunggal. Ciri-ciri dari sistem partai tunggal ini adalah partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara, maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lainnya. Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara Afrika seperti Ghana, di masa Nkrumah, Guinea, Mali, dan Pantai Gading, Eropa Timur, dan RRC. Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif, oleh karena itu partai-partai yang ada harus menerima Yang kedua adalah sistem dwipartai. Sistem dwipartai atau dua partai merupakan adanya dua partai dalam sebuah negara atau pemerintahan, atau adanya beberapa partai tetapi dengan peranan dominan dari dua partai. Partai-partai ini dibagi ke dalam partai yang berkuasa karena menang dalam pemilu dan partai oposisi karena kalah dalam pemilu. Sistem dwipartai biasa disebut dengan istilah unconvenient system for
contenti people. Dan memang kenyataannya sistem di partai dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhi 3 syarat, yaitu komposisi masyarakat adalah homogen, konsensus dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial yang sekarang ini memiliki ciri-ciri sistem di partai, antara lain Inggris, atau partai buruh dan partai konservatif, partai kecil lain, partai liberal, dan partai komunis, serta Amerika Serikat, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Yang ketiga ada sistem multipartai, di mana sistem multipartai ini adanya partai-partai politik yang lebih dari 2 partai dalam sebuah negara atau pemerintahan. Sistem ini lebih menitikberatkan peranan partai pada lembaga legislatif, sehingga peranan badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini disebabkan oleh karena adanya satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai lainnya. Baiklah, sekian. Terima kasih kepada Devi. Selanjutnya, materi kelebihan dan kekurangan sistem kepartaian yang akan disampaikan oleh Dita. Kepadanya disilahkan. Baik, saya akan menyampaikan tentang kelebihan sistem kepartaian. Yang pertama itu sistem partai tunggal. Kelebihan dalam sistem partai tunggal itu, yang pertama, tidak ada gejolak politik karena hanya satu partai yang berkuasa. Yang kedua, pemerintah berjalan stabil karena tidak ada pihak yang suka mencari kekurangan dari partai yang berkuasa. Yang ketiga, kebijakan-kebijakan pemerintah atau partai dapat diterapkan karena tidak ada pihak-pihak lain yang menghalanginya. Selanjutnya, kelebihan sistem di partai. Yang pertama yaitu, dalam sistem distrik, suara pemilu yang dihasilkan seluruh suara mayoritas. Yang kedua, terwujudnya stabilitas pemerintah yang dapat berjalan sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pergantian pemerintahan dalam sistem ini dengan pemilu sistem distrik cenderung berjalan normal. Yang keempat, program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, adanya keterikatan pada konstitusi negara. Selanjutnya, kelebihan sistem multipartai. Yang pertama, setiap individu diberikan kesempatan menjadi pimpinan sebuah partai politik. Yang kedua, kontrol sosial lebih banyak dilakukan oleh partai-partai politik. Yang ketiga, sistem ini memberikan alternatif banyak pilihan pada warga negara. Yang keempat, pilihannya pada warga negara. Selanjutnya, kekurangan sistem kepartaian. Yang pertama itu ada kekurangan sistem partai tunggal. Sistem partai tunggal tidak pernah akan menjamin adanya perlindungan terhadap HAM. Mengingat di dalam sistem ini selalu berbarengan dengan sistem kediktatoran di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada pada satu tangan, sehingga pelaksanaan kekuasaannya itu berlaku sewenang-wenang. Kecenderungan lain adalah sistem partai tunggal ini terkadang membawa bencana bagi kelangsungan demokrasi, baik bagi rakyat, bangsa, maupun negara. Hal ini bisa dilihat di negara-negara komunis, demikian pula halnya sistem partai tunggal yang berdasarkan pada azas fasisme seperti Italia Mussolini dan paham Nazisme seperti Jerman Hitler. Yang kedua ada kekurangan dari sistem di partai. Kekurangannya yaitu adanya persaingan yang tajam antara kedua partai besar dan pihak berwenang sering menyalahgunakan perannya antara lain dengan melancarkan kritikan yang mendorong destruktif sehingga pemerintah tidak stabil. Selanjutnya kekurangan sistem multipartai. Yang pertama, pemerintahan selalu dalam keadaan tidak stabil. Yang kedua, program-program pemerintah kurang berjalan dengan efektif. Yang ketiga, ideologi partai politik tidak lagi melandasi konstitusi negara atau falsafat hidup suatu bangsa.
Sistem ini cenderung lamban dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi makro maupun mikro. Yang keempat, sistem ini mengurangi fungsi nasionalisme dalam suatu negara. Dan yang kelima, sistem ini belum pernah melahirkan negara yang superpower. Baiklah, materi pelaksanaan dan contoh negara akan disampaikan oleh Rifael Sihotang. Kepadanya disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang pelaksanaan dan contoh negara. Yang pertama itu sistem partai tunggal. Sistem partai tunggal ini merupakan salah satu-satunya partai dalam suatu negara maupun partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lain. Pola partai tunggal terdapat di beberapa negara Afrika seperti Ghana, Dimas Nkrumah, Guinea, Mali, Pantai Gading, lalu negara-negara Eropa Timur, dan Republik Rakyat Cina. Suasana kepartaian dinamakan non-kooperatif, oleh karena itu partai-partai yang lain yang ada harus menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan untuk bersaing secara merdeka melawan partai itu. Negara yang paling berhasil meniadakan partai-partai ialah Uni Soviet. Partai Komunis Uni Soviet bekerja dalam suasana yang non-kompetitif. Tidak ada partai lain yang boleh bersaing ataupun yang ditolerir. Partai tunggal serta organisasi yang bernaung di bawahnya berfungsi sebagai pembimbing dan penggerak masyarakat, juga menekan perpaduan dari kepentingan rakyat secara menyeluruh. Berikutnya yaitu sistem duipartai. Negara-negara yang menganut sistem duipartai ini ialah Inggris dengan partai buruh dan partai konservatifnya, Amerika dengan partai Republik dan partai Demokrat, negara Jepang, dan juga Kanada. Sistem duipartai umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan distrik atau single member constituency, di mana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja. Sistem duipartai ini mempunyai kecenderungan untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan partai-partai kecil lainnya. Yang ketiga yaitu sistem multipartai. Sistem ini banyak dianut oleh negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Belanda, Prancis, Swedia, dan sebagainya. Sistem ini lebih menitikberatkan penerapan peranan partai pada lembaga legislatif, sehingga peranan badan eksekutif sering lemah dan ragu-ragu. Hal ini disebabkan oleh karena tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa membentuk koalisi dengan partai-partai yang lain. Demikian, terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari materi kami kali ini adalah partai politik adalah suatu kelompok masyarakat atau warga negara yang telah terorganisasi, di mana para anggota yang terhimpun itu mempunyai kesatuan cita-cita dan tujuan. Partai politik mempunyai berbagai macam klasifikasi yang diantaranya adalah partai tunggal, duipartai, dan multipartai. Dan masing-masing dari sistem kepartaian memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baiklah, demikianlah presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.